pelayanan, saudara-saudaraku, banyak sekali para pelayan yang mulai kehilangan spirit api pelayanan. Saya mencoba untuk melihat kenapa sih sampai para pelayan yang dulunya giat banget, yang dulunya semangat banget, yang dulunya melayani dengan penuh sukacita. Tidak hanya berkorban waktu, tenaga, dana pun tidak pernah hitung-hitungan. Kenapa satu titik akhirnya dia kehilangan api semangat pelayanan itu? Kenapa? Pertama, bisa terjadi api semangat pelayanan itu redup karena melihat teman sepelayanan yang berkarakter menyakitkan. Jadi sama-sama pelayanan, tetapi ada teman-teman pelayanan yang kalau diminta bantuan, pertolongannya begitu susah untuk turun tangan. Begitu susah untuk berbelas kasih. Jadi yang repot, gue lagi. Jadi kalau acara besar itu pasti yang repot siapa? Ketua, wakil, seksi keamanan, dan seksi angkat-angkat. Itu yang repot. Yang lain cuma datang, makan, pulang. Jengkel, marah, kesel. Kenapa sama-sama nggak dibayar, kita sama-sama pelayanan, dia cuma datang, makan, dengerin firman sambil ngantuk-ngantuk, makan, pulang, ya Tuhan, jengkel. Maka api pelayanan akan berkata, terus ngapain gue jadi pengurus? Ngapain saya harus repot-repot? Udah jadi anggota biasa saja, seperti dia, lebih baik seperti dia. Ini yang menyebabkan api pelayanan kita menjadi mengecil. Karena melihat, teladan yang tidak patut diikuti. Yang kedua, pelayanan menjadi redup kalau merasa gembalanya tidak mendukung. Pastor parokinya jarang mengunjungi. Jadi lihat merasa, pastornya tidak bisa mendukung kita. Pastornya lebih menyayangi ibu-ibu WK. Lebih senang jalan-jalan sambil makan. Suruh doa selalu males. Itu. Jadi gembala mungkin mempunyai dalam tanda petik keasikan sendiri yang tidak sesuai dengan gerakan pelayanan yang kita buat. Maka kita melihat bahwa seolah-olah persekutuan kita, pelayanan kita berjalan sendiri tanpa ada kehadiran sang gembala. Kan seperti apapun, walau gembala nggak pernah ngomong apapun, pastor nggak pernah ngomong apapun, tapi kehadiran itu sudah menenteramkan, merasa dukungan gitu. Saya ingat seorang pastor itu nggak pernah bisa nyanyi dia. Nggak bisa. Nyanyi di misa juga selalu organisasinya. Dia, kacau. Tetapi dia dicintai oleh kur. Kenapa? Bukan karena pintar nyanyi. Karena setiap ada latihan, dia datang. Dia senyum-senyum. Bagus. Jadi anggota kur merasa didukung. Merasa ada perhatian dari imamnya. Walaupun anggota kur tahu imamnya tidak bisa bernyanyi. Jadi kehadiran gembala pun rupanya diharapkan oleh para pelayan, dan kalau tidak didapatkan, itu semua membuat pelayanan menjadi tidak bersemangat. Ketiga, melihat animo keterlibatan umat yang sangat tidak antusias. Kita sudah buat acara bagus-bagus, dikemas hebat-hebat, mendatangkan bintang YouTube. Ya, partisipannya cuma 20. Ya, yang datangnya cuma 25. Kita kecewa. Persiapan sudah dibuat, bagus-bagus. Kamu jadi penyanyinya ya. Jangan lupa kamu pergi ke salon dulu, karena kalau kamu nggak di salon, jelek banget wajah kamu itu. Kalau sudah di salon, lumayan lah. Gitu ya. Jadi kita sudah make up, sudah mempersiapkan seheboh mungkin. Tapi yang hadir tidak banyak. Kecewa, merasa tidak berhasil. Dan terakhir bisa jadi di dalam pelayanan pun kita mendapatkan kritik-kritik yang menyakitkan. Entah komunitas kita, entah pelayanan kita. Selalu saja ada umat-umat yang tidak pernah puas dengan pelayanan kita, yang mengkritik pelayanan kita. Dan memuji tidak pernah, jarang. Maka saudara-saudariku, lihat
semua yang kita terima ini rupanya tidak seperti yang kita harapkan. Kita tidak puas. Kita tidak tenang. Kenapa? Karena kita tidak mencapai prestasi yang kita inginkan. Hasil susah payah dalam pelayanan tidak bisa kita lihat buah-buahnya. Maka hati-hati. Saudara-saudaraku, berhati-hatilah. Kalau pelayanan itu adalah sebuah prestasi bagi saya, pengurus, ataupun komunitas, maka Anda akan mengalami kelelahan dan kekalahan dalam pelayanan. Jadi kalau Anda melihat pelayanan ini sebagai prestasi, saya berhasil mengumpulkan banyak orang, saya berhasil membuat KRK di gedung ini. Kalau itu semua sebagai sebuah prestasi, saya jamin akan ada titik kekeringan, titik kekalahan. Karena kita membandingkan. Lihat di sana lebih besar lagi, kita buat yang lebih besar lagi. Jadi apa yang terjadi? Saingan. Hal ini yang membuat kita kalau sudah lelah, kalah dalam pelayanan, merasa tidak ditanggapi, merasa tidak ada antusiasme umat, kita akhirnya melarikan diri dari pelayanan. Sebagai seorang pelayan, kita tidak tahan mengalami penderitaan di dalam pelayanan. Saya ingat sekali waktu tidak tinggal di sini, waktu tinggal di Pratista. Saya salah seorang pembimbing retret yang, maaf, bukan nyombong, ini hanya memperlihatkan kenyataan saja. Kalau Anda nggak suka ya tutup telinga Anda. Saya pembimbing retret yang agak populer. Jadi karena saya banyak anak-anak muda senang kepada saya. Banyak ibu-ibu senang. Saudaraku, apa yang terjadi di biara kami? Walaupun banyak orang yang senang dengan bimbingan retret saya, kalau saya mimpin misa, tapi yang banyak mendapat kiriman dari umat adalah seorang pastor senior yang sudah 80 tahun. Dia nggak pernah misa. Jangankan misa. Misa saja sudah lupa. Ngomongnya sudah tidak jelas. Saya aneh. Kenapa kok pastor ini yang dapat banyak kiriman ya? Ada cukyok, ada kue, ada kerupuk, ada bakso. Semua untuk pastor ini. Kok gue nggak dapet ya? Padahal fans gue banyak. Jadi perhatikan di sini, kalau kita melihat pelayanan sebagai sesuatu yang menyukakan, menyenangkan hatiku, dan saya melihat itu semua, maka saya tidak cocok dijadikan alat bagi pelayanan. Kenapa? Karena seorang pelayan harus mengerti. Apa yang harus dimengerti oleh seorang pelayan? Seorang pelayan harus siap menderita. Mari kita buka kitab suci Perjanjian Baru. Coba buka 1 Petrus, surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 20. Saya ulangi, surat Rasul Petrus pertama bab 2 ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi lihat di sini, apakah menjadi sebuah pujian kalau kita menderita pukulan karena dosa kita? Kalau kita menderita karena dosa kita, itu salah kita. Tapi kalau kita menderita bukan karena salah kita, karena perbuatan baik kita, maka itu adalah bukti kasih karunia kita kepada Allah. Jadi Rasul Petrus mengingatkan kepada kita para pelayan, kalau Anda sampai menderita dalam pelayanan, itulah bentuk
persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Menarik. Itulah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Jadi kita harus kembali merenungkan. Setelah 14 tahun perjalanan dalam pelayanan, dalam persekutuan doa kita, mungkin ada konflik ya, enggak apa-apa. Namanya juga persekutuan manusia kok. Gitu ya. Apakah konflik demi konflik, orang-orang yang menjengkelkan itu membuat kita putus asa atau patah semangat dalam pelayanan atau tidak? Kalau kita sampai putus asa dan kita patah semangat dan akhirnya mengatakan, udahlah, nggak perlu lah. Mau kelompok doa seperti apapun, brengsek. Nah, ini, kalau sampai seperti itu, mengatakan seperti itu, berarti apa? Kita tidak mau memberikan persembahan yang terbaik, bentuk kasih karunia kita kepada Tuhan. Karena Petrus mengatakan bahwa penderitaan yang terjadi karena kita berbuat baik adalah bukti tanda kasih kita kepada Allah. Maka Ibu Teresa dari Kalkuta bagus banget mengatakan, intense love does not measure, it just give. Yang artinya, cinta, pelayanan yang sesungguhnya, itu tidak pernah hitungan. Jadi, ungkapan kasih tidak pernah main hitungan. Gua udah kayak gini loh, gua udah kayak gitu loh. Coba lihat tabelnya. Berapa banyak pengorbanan yang sudah saya lakukan. That's not love. Itu bukan pelayanan, itu bukan cinta. Jadi cinta itu hanya bisa apa? Give. It just give. Memberi, memberi, memberi. Di belakang ada patung Pietà. Saya berhenti, saya menyalakan lilin. Saya melihat Yesus yang di pangkuan Bunda Maria wafat. Lalu saya merenung, Tuhan, apakah kematian Yesus ini adalah sebuah kegagalan? Apakah kematian Yesus ini adalah sebuah keniscayaan? Apakah kematian Yesus ini adalah sebuah kepercuma-cumaan? Cuma-cuma. Percuma bukan. Percuma-cuma. Percuma Yesus menderita. Percuma Yesus mengajarkan kebaikan. Toh akhirnya mati. Namun waktu saya melihat wajah Maria, bagaimana Maria memegang tubuh Yesus, saya bisa merasakan kata-kata Maria, terjadilah padaku seturut kehendak-mu. Apa yang mau dikatakan oleh kalimat itu? Kalimat itu mengatakan, memang kemenangan, kemuliaan harus terjadi melalui penderitaan. Jadi tidak akan pernah ada kebangkitan tanpa sebuah kematian. Tidak akan ada pewartaan kalau Anda tidak mau sakit hati. Saudara-saudara, selamat bersakit hati di dalam pelayanan. Karena pelayanan yang terindah adalah pelayanan yang tidak pernah hitung-hitung. Kita hanya bisa memberi, memberi, memberi. Dan Anda tidak akan pernah kehabisan kalau Anda menetap pada pokok anggur, yaitu Tuhan.